Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Hakim, foundernya kelasbos.com dan sehari-hari sebagai pebisnis online. Saya jadi pengusaha itu sebenarnya kepepet. Dulu saya impiannya pengen jadi sinematografer, terus ingin kuliah di sana, juga sempat pengen jadi pemain film dulu. Juga sempat casting dan pernah main di pernah di satu FTV, terus kemudian saya juga pernah lolos casting dapat sampai 100 episode gitu kalau nggak salah di salah satu TV swasta. Sudah sampai berangkat, sudah ke Jakarta, cuman dilarang oleh ayah saya dan kakek saya waktu itu karena alasan tersendiri, orang tua punya alasan, pokoknya dilarang. Akhirnya saya balik lagi, pulang, ya sudah. Waktu itu saya kuliahnya agak kurang beres, ya bukan kurang beres lagi, emang nggak beres kuliahnya. Sampai saat ini saya bukan sarjana. Terus ya karena kuliahnya nggak beres, terus kerja juga nggak bener. Saya dulu sempat kerja di beberapa instansi, beberapa perusahaan, tapi lompat gitu. Perusahaan ini terus saya lompat lagi karena nggak ada titel gitu kan. Ya sudah, karena titel nggak punya, kuliah nggak beres, kerja juga kayaknya untuk sampai pucuk pimpinan jadi CEO tuh kayaknya perjalanan yang butuh perjuangan deh seorang saya yang bukan sarjana. Ya sudah, apalagi pilihannya jualan. Nah gitu, awalnya kepepet. Tapi setelah dijalani serius, ternyata seru juga nih. Akhirnya ya saya dalami, saya bertanggung jawab dengan pilihan saya sebagai pengusaha dan diseriusin, berjuang sampai saat ini. Gitu. Awalnya saya jualan, itu dari belakang. Kalau saya mundur, itu saya dulu jualan dari mulai jual mobil, jual motor. Ada teman, ada tetangga, saudara yang pengen jual motornya mau dijual, terus saya foto, terus saya share ke sebuah platform online, akhirnya laku. Berkembang, saya jualan sepatu online, ada supplier di Bandung, terus kemudian saya ambil fotonya, saya jualan di Twitter, ramai juga. Nah, terus loncat lagi, saya jual kacamata. Nah dulu karena saya mikirnya jual online yang penting dapat duit lah, gitu, lompat-lompat, yang penting dapat duit ya udah. Tapi di terakhir itu saya jualan kacamata. Ini dapat supplier kacamata, terus jualan kacamata online. Nah ini yang agak serius karena benar-benar dibangun bisnisnya, dapat omset gitu ya, karena menghidupi istri saya, sudah menikah waktu itu, diseriusin gitu. Nah sambil jalan kacamata, saya buka kelas bos karena saya sudah menghasilkan, punya uang, bisa menafkahi istri gitu ya. Terus kemudian saya mikir, saya pengen ngajarin teman-teman lain yang pengen juga bisnis online tapi nggak tahu caranya. Nah saya bikin kurikulum, bikin materi, kemudian membuatlah kelas bos. Waktu itu angkatan pertama, saya masih ingat cuma 5 orang yang daftar. Itu pun bukan daftar semua sih. Kalau nggak salah ya, 3 orangnya berbayar, 2 orangnya gratis. Ya saya ditambahin lah supaya 5, kalau 3 orang banget kan malu gitu ya. Nah angkatan pertama cuma segitu. Terus kemudian tiba-tiba nggak sengaja, qadarullah, Allah menuntun, tiba-tiba berkembang. Saat ini sudah sampai 13.000 member kelas bos. Alhamdulillah. Padahal awalnya nggak sengaja karena mulainya dari kacamata ini gitu sih. Oke, kenapa memilih pengusaha online? Tadi lanjut dulu ya, kenapa sih pengusaha? Karena satu kepepet, terus kemudian saya pengen lebih bermanfaat gitu. Karena kalau jadi pengusaha tuh kita bisa bisa mempekerjakan tim, bisa sharing profit bareng-bareng lah gitu, profit kita bareng-bareng sama tim gitulah, bisa berbagi manfaat dan mencontoh Rasulullah SAW sebagai pengusaha juga dulunya. Terus kenapa online? Nah ini seru karena kepepet juga. Dulu saya pernah offline sebenarnya, jualan ada cairan anti ban bocor gitu. Saya dulu pernah beli banyak jumlahnya, tuh saya jual, terus saya konsinyasi ke bengkel-bengkel gitu, terus ditolak. Dengan yang punya bengkel itu marah-marah gitu lah, nolaknya tuh nggak enak lah. Saya masih ingat situasi, kondisi kejadiannya, masih ingat ya posisinya persis gitu. Dimarahin gitu, tegurnya tuh pakai bahasa kasar gitu lah. Akhirnya dari situ saya kayak merasa kok gini banget jualan ya. Akhirnya kayak kapok gitu, ya sudahlah, kayaknya saya nggak ahli deh gitu nemuin orang waktu itu. Terus kemudian ya sudahlah, online aja yang gampang. Waktu itu paling bisa saya online. Jualan mobil tuh tadi nawarin jual mobil, jual motor, itu tinggal upload ke sebuah platform. Terus jualan sepatu tinggal
posting ke Twitter menggunakan bahasa-bahasa gitu, copywriting, laku. Wah, ternyata asik juga, mending jual online aja daripada offline kayak waktu itu dimarahin gitu. Ya, akhirnya kepepet masuk ke online. Dan ternyata setelah masuk ke online, wah malah seru karena saya akhirnya banyak ngulik, membuat copywriting, membuat video konten, membuat iklan dan macam-macam. Termasuk yang paling seru adalah setiap hari saya bisa, nggak tiap hari juga sih, tapi sering banget bisa mengontrol pertumbuhan anak karena kan kebanyakan di rumah. Kantor saya pun ini di rumah posisinya, jadi saya bisa mengontrol pertumbuhan anak. Saat ini anak sudah berapa usianya, bagaimana pertumbuhannya, udah bisa apa gitu. Itu yang paling seru kenapa saya berbisnis online, kenapa jadi pengusaha online. Kalau nanya boncos iklan nih, tentu aja saya pernah banget boncos dan itu jumlahnya cukup banyak. Dulu saya pernah boncos yang angkanya juga miliaran. Wah, sedih lah kalau diceritain ya. Kelihatannya happy padahal itu boncosnya atau bocornya juga besar. Kenapa? Ya banyak hal faktornya. Paling penting supaya tidak boncos, kita satu harus memahami target market kita ini siapa. Target market kalian tuh siapa yang bertuju? Pelajari bagaimana behavior dia, bagaimana apa yang dia butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa pain and gain, rasa sakit dan rasa senangnya mereka tuh apa, dipelajari. Terus kemudian kita menjual produk yang benar-benar value-nya layak untuk dijual, layak untuk di deliver ke pembeli. Nah, itu mesti layak banget value-nya. Terus kemudian yang terakhir, kita harus mampu membuat angle-angle penawarannya sesuai dengan, kalau saya sih sering menggunakan pain and gain si target market ini, makanya mesti paham banget target market ini siapa. Nah, angle-nya tuh mesti tepat. Misalnya kita jualan sarung nih, nah ternyata pennya para pengguna sarung ini seringnya kusut sarungnya, nggak rapi, terus dipakai sholat nggak nyaman karena ininya mencong-mencong gitu. Gainnya, keinginannya adalah impiannya pengen pakai sarung tuh nyaman, rapi, sholatnya enak, nggak mencong-mencong tapi terjaga sholatnya dan gagak tampan lah misalnya gitu ya. Ya tinggal dibuat copywritingnya sesuai dengan itu angle-nya, nanti disesuaikan dengan visualnya. Tapi setidaknya kalau sudah masuk ke teknik itu ada 3 hal supaya nggak boncos. Namanya pertama mindsetnya mesti bener, berani. Terus kemudian kita tuh kalau ngiklan tuh selalu baca pola. Terus yang kedua adalah elemennya mesti dipenuhi, kayak visualnya, copywritingnya, terus targetingnya mesti benar. Nah, ketiga strateginya mesti benar juga, bagaimana cara iklan kita supaya iklannya berhasil. Strategi seperti apa? Banyak. Salah satunya adalah membuat iklan bertahap gitu, jadi nggak langsung satu iklan tuh, nggak cuma satu iklan. Kalau saya sih biasanya minimal 3 iklan, nggak cuma satu iklan. 3 iklan tuh, pertama iklan A, kedua iklan B, ketiga iklan C. Jadi kayak satu orang tuh ditembak dari berbagai sudut. Itu salah satu strategi aja lah ya, dari sekian banyak strategi gitu. Mindsetnya ya, kalau bagi saya, karena dulu saya mengalami lompat-lompat bisnis, terus kemudian juga banyak hal yang saya alami. Saran saya pertama adalah pada saat mau terjun ke bisnis itu jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma karena tren, jangan karena cuma euforia sesaat, tapi karena pilihan kita. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita sendiri. Ini yang saya pilih ya, saya harus bertanggung jawab dengan pilihan sendiri. Nah, kalau sudah begitu, seperti kalau udah perahu sudah berlayar ya pantang pulang, terus sampai tujuan sampai gitu. Jadi kalau sudah punya pilihan, tanggung jawab sama pilihannya. Terus kemudian setelah itu kita harus punya keyakinan yang tinggi, terutama keyakinan sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya Allah lah yang yang menjamin rezeki kita, yang yang mengatur segalanya. Jadi kita harus yakin itu duluan. Kalau sudah yakin, itu kayaknya nggak ada deh rasanya kayak takut atau ragu. Terus ke berikutnya adalah disiplin. Termasuk pada saat berbisnis online. Disiplin tuh kita tahu sesuatu yang benar dan mau melakukannya secara konsisten. Misalnya gini, pada saat sekolah tuh tahu jam 7 tuh masuk sekolah. Tiba-tiba kita jam 8 masuknya. Ini nggak disiplin. Yang disiplin tuh kita tahu jam 7 masuk, harusnya jam setengah 7 tuh udah masuk. Dan itu harus konsisten, tiap hari begitu, itu disiplin. Nah, online juga sama. Kita harus bikin konten setiap hari, bikin video promosi, bikin artikel, terus bikin macam-macam. Nah, ini harus konsisten dilakukan, jangan bosan, terus lakukan. Nanti lama-lama ya delegasikan sama tim. Nah, timnya juga sama, harus disiplin postingnya gitu. Yang terakhir adalah satu lagi. Terakhir adalah keberanian, harus berani. Apalagi walaupun bisnis online, tapi ini juga masuknya ke bisnis. Karena nanti kita
di jalan tuh ya kayak harus bayar gaji, tiba-tiba omsetnya nggak ada, kita harus bayar gaji, terus kita ditagih hutang lah, kita macam-macam, itu harus penuh keberanian. Kalau nggak ada keberanian kayaknya dadah gitu. Saya dulu pernah jenuh waktu berbisnis karena kayak banyak kerjanya tuh kayak di depan laptop aja, terus kayak terlalu numpuk banyak gitu ya, jadi kayak jenuh banget. Tapi akhirnya tercerahkan dan saat ini alhamdulillah sudah tidak ada rasa, ya jenuh manusiawi ya, tapi itu bisa diatasi. Gimana caranya? Satu adalah kita mesti ngerti dulu goals hidup kita ini apa, tujuan hidup kita ini apa. Kalau saya sih tujuan hidup ini yang paling tinggi adalah masuk surga tentu aja. Karena ya buat apa hidup, buat apa lagi? Karena kan tujuannya ujung-ujungnya masuk surga kan. Kita semua pasti di end. Nah itu yang pertama. Dan melalui bisnis online lah, ini salah satu cara kita, ikhtiar kita di dunia untuk menggapai itu. Makanya pas bisnis online itu untuk berbuat baik, untuk beribadah kan gitu-gitu ya. Jadi nggak ada bosan. Terus yang kedua, saya selalu bikin tujuan-tujuan kecil. Misalnya saya pengen dapat aset ini, atau bahkan reward kecil kayak gini. Ntar nih tengah tahun nih saya pengen liburan ke Bali sama istri, tapi sama istri, jangan harus sama yang halal ya. Saya pengen liburan tengah tahun sama istri nih, ke mana? Ke Bali atau ke mana disebut nih. Dibuat jadi reward sehingga semangat terus, nggak ada jenuhnya. Ntar mau liburan nih sama istri gitu. Itu cara saya. Tak bisa dipungkiri bahwa gaya hidup yang serba online menjanjikan sebuah kemudahan dalam segala hal, termasuk berwirausaha. Tak perlu menghabiskan tenaga atau mulut kita yang berbusa-busa menawarkan sebuah produk. Dengan adanya ads online, kita hanya perlu mengeluarkan 100.000 per hari dan balik 10 juta dalam waktu yang sangat cepat. Tapi, apakah jualan online semudah itu? Hebat memang, hemat tenaga, menang banyak, ongkang-ongkang kaki, tapi duit masuk deras. Mindset yang salah seperti ini berkembang sehingga menjadikan kita malas belajar. Kalau berhasil, ya mudah puas. Kalau gagal, cepat sekali menyerah. Padahal banyak kasus boncos puluhan juta bagi para masta sebelum akhirnya bisa meraih ratusan juta rupiah dalam waktu singkat. Nah, butuh waktu bertahun-tahun dan kerja lebih dari 24 jam sehari untuk menempuh pola dalam beriklan. Dan hanya mereka yang mau belajar, gigih, konsistenlah yang bisa bersaing dan menang dalam bisnis online.